Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali membuat serba-serbi film nih. Kali ini kita akan mengupas tuntas dan membahas tentang istilah-istilah di dunia perfilman. Salah satunya adalah restorasi film. Apa sih restorasi film? Apa arti dari restorasi film? Dan apa manfaatnya dari restorasi film? Jadi yuk kita bahas dan kita pelajari bersama tentang restorasi film di serba-serbi film. Oke penikmat film, kali ini kita masuk nih ke kategori serba-serbi film yang dimana kita di konten ini, di kategori ini selalu membahas tentang istilah perfilman. Dan kali ini kita akan ngebahas istilah dari dunia perfilman yaitu restorasi film. Apa sih restorasi film? Dalam benak gue juga bertanya-tanya nih, apa sih restorasi film? Langsung yuk kita bahas restorasi film. Oke, kita buka HP dulu ya karena gue juga belum mengetahui jelas tentang restorasi film. Yang jelas sih restorasi film ini merupakan salah satu program dari Pusbang Film ya, Pusat Pengembangan Film, yang dimana mereka tiap tahun membuat ulang atau memperbaiki perfilman nasional yang zaman dulu untuk dinikmati di zaman saat ini. Jadi film-filmnya film-film jadul ya. Nah ini merupakan program dari Pusbang Film Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari bidang perfilman atau kebudayaan itu sendiri yang dimana dinaungi oleh Pusbang Film, Pusat Pengembangan Film. Nah, program tahunan dari Pusbang Film ini adalah merestorasi, yaitu memperbaiki film yang sudah ada dari zaman dulu. Di sini maksimal atau minimal pembuatan filmnya sudah berusia 50 tahun, alias film ini sudah tayang di sekitar 50 atau 60 ya, 1950 atau 1960-an. Nah, jadi film-film jadul di zamannya, di eranya pada saat itu, yang dimana bioskop belum banyak dan belum ada penayangan-penayangan khusus untuk mengkomersilkan perfilman atau film-film yang tayang, akhirnya dari pihak Pusbang Film sendiri ingin membuat itu sebagai ladang informasi dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi film itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, akhirnya dibuat ulang, bukan dibuat ulang sih, diperbaiki karya yang dulu yang tadinya zaman era pita ya, pita film yang diputar dengan alatnya, lalu sekarang pindahin ke era digital yang dimana nggak ada lagi pita film. Jadi yang tadinya gambarnya hitam putih diberi warna dan disesuaikan pada era zaman sekarang. Teknologi yang sekarang kan sudah jauh berkembang ya. Jadi perbaikan dari segi teknis pembuatan film itu bisa dibuat dan bisa diperbaiki dari segi gambarnya, kualitas audionya diperbaiki juga, dan hal-hal menarik yang zaman dulu dibuat itu tidak dihilangkan, dalam arti unsur ceritanya dan segala macam semurni mungkin dipertahankan, kecuali yang dalam arti melewati batas peraturan zaman sekarang atau aturan-aturan sensor zaman sekarang. Agar apa? Agar bisa dinikmati oleh era-era penonton zaman sekarang dan juga bisa dijadiin sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk didiskusikan di kalangan akademisi gitu, dari dunia sekolah maupun dunia kampus. Nah, jadi bahan pembelajaran ini merupakan salah satu restorasi film disebutnya gitu. Dan film yang direstorasi tidak boleh dipinjamkan, alias masuk gudangnya dari perpustakaannya gitulah, semacam perpustakaan di Pusbang Film. Jadi informasi film dari zaman dulu sampai sekarang ada semua. Nah, tak terkecuali dari film-film lama ini. Tujuannya untuk menyelamatkan film itu sendiri ya, biar tidak punah, biar tidak hilang dari pendataan yang ada di Pusbang Film. Jadi seluruh film di Indonesia sudah ada datanya di Pusbang Film. Nah, untuk memperbaiki atau kayak ibaratnya buku nih, buku kan dicetak. Nah, agar cetakannya lebih bagus,
kemasannya lebih menarik, akhirnya dicetak ulang. Nah, kalau film juga sama. Dulu kan pakai pita. Nah, sekarang diubah ke dunia digital biar bisa ditayangkan di berbagai platform. Gitu. Beberapa media untuk penayangan bisa ditayangkan baik di sekolah, di kampus maupun di luar, bahkan di bioskop itu sendiri untuk ditayangkan ulang agar orang-orang bisa menikmati film tersebut. Nah, pengerjaan restorasi film ini memakan waktu kurang lebih 6 bulan katanya di sini. Nah, pantesan ya restorasi film tuh hanya setahun sekali. Nah, mungkin karena pengeditannya atau pembuatan ulang memperbaiki film itu memakan waktu yang cukup lama ya, 6 bulan, sekitar 6 bulan. Ya bagus sih, ada ibaratnya sesuatu hal positif dengan menggunakan teknologi. Kegiatan dari Pusbang Film ini dengan membuat program restorasi film agar filmnya tetap terjaga dan tetap lestari ya, tetap bisa dinikmati oleh siapapun dari era manapun. Jadi generasi-generasi kita juga bisa menikmati. Dari keseluruhan info dari yang ada di Pusbang film-film yang sudah direstorasi itu sekitar sampai saat ini berjumlah 5 ya, dari awal pencetusan program ini sampai saat ini, yaitu ada film yang jelas Dara dan Doa. Itu adalah sentral pertama atau film pembuatan pertama yang dibuat oleh sineas asli Indonesia, Usmar Ismail, yang sekarang dijadiin pahlawan. Jadi istilahnya nih Dara dan Doa ini penting filmnya, karena film zaman dulu belum bisa dinikmati ya filmnya si Usmar Ismail ini. Jadinya akhirnya bapak film ini karyanya dibuat ulang, diperbaiki di zaman saat ini. Dara dan Doa. Lalu ada Pagar Kawat Berduri. Nah, ini juga sama ya. Jadi rata-rata filmnya Usmar Ismail jelas lah ya dibuat ulang. Nah, ini juga genrenya beda-beda loh. Dari genre perjuangan, genre drama, genre yang lain-lain juga bagus nih. Kita bisa menikmati filmnya ya. Mungkin kapan-kapan kita akan review film-film jadul. Itu menarik juga sih ya. Gue juga penasaran seperti apa filmnya. Dan kita juga bisa melihat juga semenarik apa sih cerita-cerita film zaman dulu. Kan kita kan belum ada ide yang seliar sampai saat ini ya. Jadi idenya masih ibaratnya kayak kaku, baku, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada Bintang Kecil. Wah, ini juga sudah dibuat nih restorasi filmnya. Lalu ada Kereta Api Terakhir. Wah, rata-rata film drama ya, film zaman dulu tuh. Dan yang terbaru Cut Nyak Din. Wah, film perjuangan juga ya. Ya film-film dulu tuh kualitasnya masih terjaga, masih asli, dan masih ide original gitu ya. Jadi belum ada ngambil dari adaptasi luar atau segala macam, belum ada. Jadi murni karya dari Indonesia. Itu adalah 5 film restorasi hingga saat ini ya. Dan mungkin kedepannya bakal ada film restorasi lainnya nih yang bisa dibuat versi terbarunya oleh Pusbang Film. Nah, ini salah satu program yang gue dukung dan sangat bagus ya untuk mempelajari film dan mengenal film itu sendiri ya, dari zamannya sampai zaman sekarang. Yang jelas restorasi itu kesimpulannya adalah memperbaiki kualitas film yang sudah ada dari era zaman dahulu, dibuat versi terbarunya. Nah, dari beberapa film yang sudah ada kan baru 5 nih. Mungkin tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak lagi. Nah, mungkin kalau kalian punya ide dan gagasan untuk restorasi film lain, langsung hubungi aja media sosial dari Pusbang Film. Siapa tahu film yang kalian suka di zaman dahulu pengen nonton tapi belum ada kualitas terbaiknya yang bisa dinikmati saat ini, bisa hubungi mereka. Nah, itu hal-hal menarik dari istilah kata restorasi film. Kalau kalian menunggu restorasi dari film apa nih, langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa dilihat oleh orang Pusbang Film. Kalau enggak, langsung aja komentar di sosial medianya. Itu mungkin ya istilah kata yang ingin gue sampaikan, dan ibarat sekedar sharing informasi, dan gue juga mempelajari juga ya ibaratnya seperti apa sih restorasi film itu. Kita sama-sama belajar lah di sini, memberikan informasi sekaligus gue sendiri belajar tentang hal informasi tersebut. Oke, itu dia serba-serbi film kali ini yang ngebahas tentang restorasi film. Next,
Kalau ada ide gagasan lain yang kalian suka, mungkin Bang, bahas istilah kata ini dong, tapi yang seputar dunia perfilman ya. Nanti kita akan buat konten dan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Hard Movie Time di Ruang Film. Yuk nonton, enjoy movie ever. Terima kasih. Hadit Movie Time.